Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki pekan biasa yang ke-9. Dan semoga berkat dan kasih karunia Allah terus menyertai kita dalam seluruh karya hidup kita, teristimewa dalam ziarah iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka. Sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itu ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar perumpamaan tentang kebun anggur ya. Tentu kalau kita bicara tentang kebun anggur, itu selalu berhubungan dengan bangsa Yahudi atau bangsa Israel, karena di sana penghasil anggur ya. Yang kedua, Yesus berbicara tentang bahwa Bapa adalah pemilik anggur ya. Lalu ia memagar kebun anggurnya dan membiarkan para pekerja untuk bekerja. Tetapi kita tahu bahwa ia mempercayakan itu kepada para hamba, tetapi yang terjadi sebaliknya ya. Lalu ia mengutus para pekerja yang sesungguhnya adalah para nabi untuk bekerja di kebun anggur, tapi mereka juga ditolak dan dibunuh. Dan akhirnya ia mengutus putranya sendiri ya. Gambaran anak adalah putranya sendiri. Inilah gambaran yang terjadi dalam karya keselamatan ya. Ketika Bapa dalam perjanjian lama ya memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, dan ia mengutus banyak para nabi, tetapi mereka ditolak. Lalu dia mengutus lagi para nabi, tetapi ditolak. Dan akhirnya ia mengutus putranya Yesus Kristus sendiri. Tetapi kita tahu bahwa Yesus juga ditolak, dibunuh. Saudara-saudari, ada dua hal yang kita bisa renungkan pada hari ini. Yang pertama, kita merenungkan dari sisi Allah.
Kita melihat Allah di sini, Allah yang sangat baik, ya, sangat penyayang dan sabar. Ya. Ketika orang-orang yang dipercayai dibunuh, ditolak, tetapi ia masih terus mengutus para pekerjanya, para hambanya untuk bekerja di kebun anggur. Bahkan begitu sabar dan begitu baik hati, ia mengutus putranya sendiri, walaupun ia tahu apa risikonya. Allah kita adalah Allah yang penyayang, sabar, ya. Sabar karena apa? Ia menginginkan manusia memahami akan kebaikan Allah di dalam hidup ini. Ya. Kita bisa melihat bahwa Allah ini sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita bisa rasakan Allah itu di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu sabar. Sering kita tidak setia, sering kita tidak taat, sering kita tidak mengikuti kehendaknya, tetapi ia masih setia kepada kita. Ia sabar kepada kita. Yang kedua, dari pihak manusia. Para pekerja hari ini mau menunjukkan satu keserakahan, ya, satu ketamakan. Mereka ingin merampas hak milik orang lain. Di sini yang mau ditekankan adalah sikap keadilan. Keadilan adalah memberikan sesuatu yang pantas, yang menjadi hakmu. Dan engkau mengambil apa yang menjadi hakmu dan melakukan apa yang menjadi kewajiban. Ketidakadilan muncul di sini ketika para pekerja ingin merampas segala sesuatu yang dimiliki oleh pemilik kebun anggur, yaitu Bapa sendiri. Di sini mau digambarkan bahwa inilah kehidupan manusia. Kadang di dunia ini ada begitu banyak keserakahan, ketamakan. Orang ingin monopoli, orang ini mengambil semuanya. Tidak ingin ada orang lain bahagia, tidak ingin agar orang lain mempunyai atau memiliki. Pesan Injil hari ini mengingatkan kita, pertama, hidup kita telah dicukupi oleh Tuhan. Ya. Tuhan mempercayakan segala sesuatu di dunia ini bagi kita. Segala kekayaan, segala harta, dan berkat yang berlimpah. Dan Tuhan mencukupi. Di sini yang dituntut adalah sikap keadilan. Bahwa Tuhan sudah memberikan kita, maka hiduplah dengan apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, sikap syukur. Bersyukurlah untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Jangan tamak, jangan serakah, ingin mengambil semuanya. Lalu poin yang ketiga, kita melihat dari pihak Allah. Bahwa saudara-saudari Tuhan selalu memberikan kita waktu dan kesempatan dalam hidup ini. Oleh karena itu, gunakan kesempatan itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya, agar pada saat yang tepat ketika Allah datang, Ia mau melihat kebun anggur kita. Apakah kehidupan iman kita sudah menghasilkan buah atau tidak? Waktu yang diberikan oleh Tuhan adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Oleh karena itu, saudara-saudari, inti dari perjalanan hidup kita, inti dari seluruh karya hidup kita, jalan iman kita adalah menghasilkan buah. Oleh karena itu, semoga kita pun disadari bahwa hidup orang beriman adalah menghasilkan buah yang enak, buah yang bisa dinikmati oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.